Halo sahabat privat, ketemu lagi dengan kakak di Ayo Privat. Di video kali ini kakak akan membahas materi mengenai hukum Archimedes bagian kedua. Di video sebelumnya kakak sudah bahas tentang hukum Archimedes mengenai benda yang tercelup di dalam air. Dan kakak juga udah kasih contoh-contoh soalnya. Cuma di video sebelumnya kakak belum ngasih tahu nih contoh soal benda yang tenggelam di dalam air. Ya, nah kurang lebih simulasi seperti ini ya. Nah, di video sebelumnya kakak juga udah pernah bahas kalau benda tenggelam itu disebabkan karena massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis air. Jadi kita bisa berlaku persamaan hukum Newton, di mana sigma F sama dengan 0. Di sini kita bisa analisis nih, kalau W-nya ini ternyata lebih berat daripada si FA-nya. Makanya kalau misalnya W dikurangin FA akan menghasilkan yang namanya WB. Ya, nanti kalau misalnya dipecah-pecah persamaannya bisa menjadi massa kali gravitasi dikurangin rho cair dikali G kali V sama dengan WB. Dengan WB-nya itu adalah berat benda di dalam air. Dan FA-nya ini adalah gaya angkatnya. Nah, untuk kalian memahami soal pada benda yang tenggelam, ada contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Sebuah benda memiliki berat 6 Newton di udara dan 4 Newton di dalam air. Jika massa jenis air adalah 1 gram per cm kubik, tentukan massa jenis benda tersebut. Nah, gitu ya. Jadi ada benda awalnya itu 6 Newton ketika di udara, tapi ketika dimasukkan ke dalam air ternyata beratnya jadi WB-nya itu jadi 4 Newton. Nah, kira-kira massa jenisnya berapa? Nah, untuk mengerjakannya, biasakan kita cari tahu informasi apa aja yang kita ketahui. Yang pertama W-nya 6, WB-nya 4 Newton, rho cair atau massa jenis air itu adalah 1000 kg per meter kubik. Nah, kalau ini gram per cm kubik, nanti kalau diubah ke kilogram per meter kubik tinggal dikali 1000 aja, gitu ya. Lalu yang ditanya itu adalah massa jenis benda atau rho bendanya. Nah, untuk mengetahui massa jenis benda, kita bisa cari tahu dulu FA-nya, ya. Nanti kan dari FA ini kita bisa pakai persamaan ini. Dari sini kita bakal nentuin nilai si V-nya berapa, gitu ya. Nah, FA-nya gampang lah ya. Nanti persamaan ini 6 dikurang FA sama dengan 4. Berarti FA-nya itu sama dengan 2 Newton. Ya, dapat dari mana persamaannya? Dari sini. Nah, dari sini kita udah tahu nih, kalau FA-nya 2 Newton, berarti volumenya itu bisa kita pakai persamaan ini, di mana FA sama dengan rho cair dikali G dikali VBF. VBF itu adalah volume balok yang tercelup. Cuma pada kasus benda tenggelam, ya kita bisa ubah jadi V aja, karena benda itu kecelup semuanya. Nah, dari sini volume balok yang tercelup sama dengan FA dibagi rho cair dikali gravitasi, ya. Kita sudah tahu kalau FA-nya adalah 2, rho cair 1000, gravitasinya 10. Berarti volume balok yang tercelup atau volume bendanya ini itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Nah, sampai sini sudah paham ya, sahabat privat. Ini adalah contoh-contoh soal ya di video sebelumnya juga, benda yang masuk ke dalam air. Nah, sekarang bagaimana kasusnya kalau bendanya itu berada di udara, ya. Nah, sebelum kakak lanjut, ada iklan dulu nih. Buat sahabat privat yang butuh guru privat, kalian bisa menghubungi kami di www.ayoprivat.com, di mana pengajarnya bisa offline, datang ke rumah, ataupun online, ya. Pembelajarannya melalui Zoom ataupun Google Meeting. Nanti proses pembelajarannya bisa kita lakukan secara personal ataupun buat grup, ya. Belajar bikin grup kelas, gitu ya. Pokoknya di sini nih nanti kita bakal belajar bareng-bareng dan pinternya bareng-bareng. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana persamaan fluida pada balon udara? Nah, di sini nanti kita bakal bahas tentang balon udara ya. Kenapa sih balon udara itu bisa terbang? Nah, kurang lebih simulasinya seperti ini. Balon ke atas karena ada yang namanya gaya angkat. Nah, gaya angkatnya itu terus habis itu yang menyebabkan ke bawah siapa? Si berat balonnya ya, sama berat bendanya nih jadi W ya. Nah, nanti FA sama si W itu pasti bakal besaran FA karena bendanya dapat keangkat. Nah, hasil dari pengurangan ini akan menjadi si WB. Gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Maaf nih, kebalik ya. Maksudnya FA dikurangi WB dikurangi W balon akan sama dengan W yang diangkat. Nah, untuk memudahkan persamaannya kurang lebih nanti persamaannya seperti ini ya. W itu adalah hasil pengurangan dari FA dikurangi W balon. Nah, akan sama dengan W benda yang dapat diangkat. Karena kan balon udara pasti ada benda yang harus diangkat. Nah, oke, lanjut ya. Nanti kita ada keterangan kalau W itu adalah beban yang dapat diangkat, satuannya Newton. FA itu adalah gaya angkat, satuannya Newton. Dan WB-nya itu adalah berat si balonnya. Gitu ya. Nah, dari sini
kita bakal dapat input tambahan nih. Kalau FA-nya itu kan adalah gaya angkat ya. Nah, gaya angkatnya itu sama dengan massa jenis udara dikali gravitasi kali volume si balonnya ini ya. Dan WB-nya itu adalah berat balon sama dengan rho gas dikali G dikali V, volume balonnya. Ingat, kenapa sih benda dapat terangkat di udara? Karena massa jenis udara di luar itu ternyata lebih besar daripada massa jenis yang di dalam. Kalau di sini kan panas, udara panas itu berarti udaranya renggang, makanya dia bisa keangkat, gitu ya. Nah, ini keterangannya seperti ini ya, rho U-nya itu adalah massa jenis udara, rho gas itu adalah massa jenis air, G itu adalah percepatan gravitasi, dan V-nya itu adalah volume balon. Oke, untuk memahami materinya, kita lanjut ke contoh soal ya. Sebuah balon dengan diameter 10 meter berisi udara panas. Kerapatan udara di dalam bola adalah 75% kerapatan udara luar. Nah, di sini kita anggap bolanya itu, balon udaranya itu berbentuk bola, ya. Terus dikasih tahu nih, ternyata kerapatan udara luar itu adalah 1,3 kg per meter kubik, ya. Berapakah besar massa total maksimum penumpang dan beban yang masih dapat diangkut oleh si balon tersebut. Nah, gitu ya. Jadi nanti ditanya itu kira-kira W-nya berapa ya. W itu adalah berat benda yang dapat diangkat oleh si balon. Nah, kita masukin dulu persamaannya nih, informasi yang kita ketahui. Diameter 10 meter, nanti kita bisa dapatkan jari-jarinya 5 gitu ya. Rho udaranya adalah 1,3 kg per meter kubik. Rho gas itu adalah 0,75 dikali dengan rho udaranya. Ya, sesuai dengan keterangan yang ada di soal ya. Dan gravitasinya kita asumsikan adalah 10 meter per second kuadrat. Nanti ditanya itu adalah massa yang dapat diangkut ya. Jadi nanti kalau misalnya kita mau nyari massa, kita bisa pakai persamaan ini ya. W sama dengan FA dikurangi WB. Nah, di sini nanti kita coba aja pecah-pecahin aja persamaan yang bisa kita buat. Jadi kurang lebih persamaannya seperti ini ya. W-nya itu adalah massa kali gravitasi. Terus FA-nya itu adalah rho U, massa jenis udara kali G kali V dikurangin WB. Nah, WB-nya itu rho gas dikali gravitasi dikali volumenya. Ingat, di sini rho gasnya itu adalah 0,75 dari rho udara. Makanya 0,75 rho U ini maksudnya ya. Nah, dari sini nanti ada G bisa kita coret nih. Jadi M sama dengan 0,25 rho U dikali V. Ya, ini kan anggap aja 1 ya. Ini 1 dikurangi 0,75, jadinya 0,25 rho U kali V. G-nya mana? Jadi coret. Nah, dari sini kita tinggal input aja angka yang sudah kita ketahui. Ya, M sama dengan 0,25, rho-nya adalah 1,3, dan volume ini kan berbentuk bola ya. Kita anggap balonnya itu berbentuk bola, berarti nanti volumenya kita bisa pakai persamaan ini. 4/3 VR pangkat 3. R-nya berapa? 5 ya. Ini kan diameter 10, nanti tinggal bagi 2 jadi 5. Nanti akan didapatkan persamaannya seperti ini. M sama dengan 0,25 kali 1,3 dikali 4/3 V kali 5 pangkat 3. V-nya nanti bisa 3,14, bisa 22/7 ya. Nanti dari hasil perhitungan ini akan kalian dapatkan kalau M-nya itu sama dengan 170,2 kg. Nah, ini bisa pakai bantuan kalkulator untuk mempermudah sahabat privat menghitung angkanya. Nah, kakak rasa untuk materinya cukup ya. Kalau kalian suka sama materinya, kalian bisa subscribe channel kami di Ayo Privat, dan kalian bisa kalau ada bisa menghubungi kami di Ayo Privat. Di sini kita bakal belajar bareng-bareng dan pintar bareng-bareng. Kenapa? Karena pintar itu enaknya bareng-bareng. Terima kasih.